Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan tutorial dari Ocean Craft. Nah, kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat buket jilbab dengan menghabiskan 1,5 lembar kertas selofan saja ya. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, kira-kira gimana cara membuatnya? Ayo kita buat sama-sama ya. Yang pertama, kita siapkan dulu untuk jilbabnya. Di sini saya menggunakan jilbab segi 4. Kemudian ini ada karton ukuran 9 kali 8 cm. Kita potong membentuk kelopak mahkota ya teman-teman ya, atau bentuk mahkota bunga seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini hasilnya, dan ini bisa kita buat sebanyak 6 pieces ya. Ini saya biasanya menggunakan karton wadah snack seperti ini. Tinggal kita jiplak saja, kemudian kita gunting sesuai dengan pola yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk ukuran yang ini kita membutuhkan 6 pieces. Ini ada lagi ukuran 8 kali 7 sebanyak 5 pieces untuk bagian kuncup bunganya ya. Selanjutnya kita buat mahkota ya. Kita mulai dari bagian tengah jilbabnya terlebih dahulu. Ini saya gunakan ukuran yang 8 kali 7 cm untuk bagian kuncupnya ya. Jadi cara pembentukan mahkotanya seperti ini. Tinggal kita masukkan pola kertasnya tadi, kemudian sedikit kita rapikan, kita tarik-tarik, kemudian ini bisa kita kunci menggunakan karet ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya, kurang lebih kita rapikan terlebih dahulu. Ini tidak akan merusak jilbab ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut kita buat untuk yang selanjutnya ya. Untuk posisinya kita posisikan berdekatan ya, tapi masih bisa kita gerakkan ke kanan dan ke kiri ya, agar nanti lebih memudahkan kita saat merangkai bunganya. Ini kita kunci dulu. Nah, ini udah ada 5 mahkota ya teman-teman. Tinggal kita satukan, kita ambil 2 pieces, kemudian kita ikat dengan karet. Selanjutnya kita selesaikan untuk 3 pieces lainnya ya. Seperti ini ya, jadi membentuk kuncup bunga seperti ini. Lalu ini bisa kita ikat lagi menggunakan karet ya teman-teman. Nah, ini udah selesai untuk bagian kuncupnya. Lanjut kita buat mahkota yang nanti untuk bagian bunga mekarnya ya teman-teman. Caranya seperti ini. Sama ya seperti yang sebelumnya tadi. Kita kunci dengan menggunakan karet juga. Nah, kita rapikan dulu ya. Nah, ini udah selesai 6 pieces ya untuk pembuatannya. Lanjut bisa kita rangkai seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan ya untuk cara merangkainya. Jadi kayak gini aja. Kemudian kita tata ya. Kita rapikan dulu. Kalau tatanannya sudah pas sesuai dengan keinginan kita, ini bisa kita ikat ya untuk bagian bawahnya. Di sini saya menggunakan pita satin ya untuk pengikatnya, karena lebih mudah dan lebih kokoh daripada menggunakan karet ya teman-teman. Ini bisa kita ikat dulu. Jangan lupa untuk dirapikan kembali. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Lanjut kita akan membuat pegangan buketnya ya, atau handle buketnya. Untuk ketinggian kardusnya saya menggunakan ketinggian 22 cm. Kemudian untuk sisa kain jilbabnya tadi, ini bisa kita lipat dan ini bisa kita kunci ya menggunakan karet. Selanjutnya untuk bagian bawah ini bisa kita masukkan ke dalam gulungan kardus seperti ini ya. Dan ini untuk bunganya memang kita posisikan menghadap ke depan seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa kita sedikit lengkungkan ya. Selanjutnya untuk kardusnya ini bisa kita kunci menggunakan selotip aja seperti ini. Kita putar-putar seperti ini ya. Dan untuk bagian atas, maksud saya ya, untuk bagian atas ini bisa kita kenakan ke bagian jilbabnya ya, agar nanti lebih kokoh ya teman-teman. Nah, ini tidak akan terlepas ya jilbabnya, tapi juga tidak akan merusak dari bagian jilbabnya ya. Kemudian ini untuk hiasannya saya menggunakan bunga artifisial yang ukuran kecil saja. Karena tangkainya pendek, jadi ini bisa kita sambung ya menggunakan lidi. Selanjutnya bisa kita rekatkan aja pada kardus handle buketnya ya. Kita rekatkan menggunakan selotip seperti ini. Nah, ini kita rekatkan dulu juga.
Nah, agar lebih manis, di sini saya tambahkan topper kupu-kupu. Oh ya, untuk pembelian setiap bahan yang saya gunakan ini, teman-teman bisa cek ya di bawah video ini. Di situ sudah saya tautkan link pembeliannya ya. Kemudian kita mulai wrapping ya teman-teman. Ini untuk layer pertama dan kedua. Ini saya ukur ya, untuk ukurannya kisaran 22 cm. Kemudian ini bisa kita potong ya. Kita gunting. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat di layar, di situ sudah saya sediakan di pojok kanan atas ya. Ini kita potong menjadi dua bagian. Nah, satu potong ini akan kita gunakan untuk layer yang pertama. Untuk cara lipatnya seperti ini saja ya. Nah, kayak gini. Kalau sudah pas, ini bisa kita kunci dengan selotip agar lipatannya tidak terlepas ya. Setelah itu baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya kayak gini. Usahakan tepat di bagian tengah-tengah ya teman-teman. Kita rekatkan dulu. Selanjutnya untuk potongan yang ini langsung bisa kita potong menjadi dua, dan ini kita gunakan untuk layer yang kedua ya. Seperti pada pola potong yang sudah saya sediakan, di situ ada angka 2, berarti pola potong itu yang kita gunakan ini ya untuk layer yang kedua ini. Kemudian untuk posisi perekatannya ini usahakan lebih rendah ya daripada layer yang pertama. Dan untuk posisi bagian bawah itu sedikit maju ya daripada layer yang pertama ya teman-teman. Kayak gini. Semoga terlihat jelas ya di video. Usahakan untuk layer kanan dan layer kiri ketinggiannya sama agar buket kita juga terlihat lebih cantik dan simetris ya. Selesai di layer yang kedua, kita masuk ke layer yang ketiga. Ini saya potong dulu. Saya ambil kisaran ukuran 17 cm ya teman-teman. Kalau yang pertama tadi 22 cm, dan ini untuk layer yang ketiga dan keempat ini saya gunakan ketinggian 17 cm, dan ini saya potong ya. Untuk potongan ini kita sisihkan untuk layer yang keempat, dan untuk dua potongan kertas ini akan kita gunakan untuk layer yang ketiga. Untuk cara lipatnya ini saya lipat dengan teknik lipatan double seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa dikunci dengan selotip agar tidak terlepas untuk lipatannya. Nah, untuk layer yang ketiga ini bisa kita kerutkan dulu ya, 1-2 kerutan. Kemudian baru kita rekatkan ya. Teknik ini bisa teman-teman gunakan apabila teman-teman belum terbiasa mencubit selofan ya teman-teman. Ini untuk perekatannya, untuk bagian bawah sedikit lebih maju daripada layer yang kedua tadi. Rekatkan pula untuk layer sebelah kanan, caranya sama. Dan pastikan untuk ketinggian layer kanan dan layer kiri itu sama ya teman-teman. Nah, kayak gini kita bisa memasukkan jemari kita untuk membuat layer buketnya itu terlihat lebih mekar ya, atau lebih gembul dan bervolume. Jangan lupa untuk bagian depan ini bisa kita tambahkan kertas tisu terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya untuk potongan yang sudah kita sisihkan tadi, ini kita gunakan untuk layer yang keempat. Untuk cara lipatnya juga masih sama, kita menggunakan teknik lipatan double ya. Kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan, tapi sebelum itu jangan lupa dikerutkan dulu. Kemudian untuk posisinya bagian bawah itu sedikit lebih maju daripada layer yang ketiga tadi. Tinggal sisanya kita bawa ke belakang seperti ini. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kanan ya teman-teman. Nah, sampai di tahap ini apa teman-teman menemukan kesulitan? Kalau misal teman-teman menemukan kesulitan, teman-teman bisa komen ya di kolom komentar agar saya nanti bisa memperbaiki kualitas dari tutorial yang saya buat ya, agar teman-teman bisa lebih mengerti setiap tutorial yang saya buat dan bisa mempraktekannya. Selanjutnya ini untuk sisa potongan kertasnya yang terakhir ya, ini kita potong jadi dua. Seperti ini. Dua potongan ini akan kita gunakan untuk layer yang kelima. Cara lipatnya juga masih sama ya, menggunakan teknik lipatan double. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Ini jangan lupa dikerut-kerutkan juga. 1-2 kali kerutan, kemudian baru kita rekatkan. Oh ya, untuk perekatannya itu usahakan ada di satu garis pinggang buket ya teman-teman. Jangan semakin lama semakin ke bawah ya, karena itu akan membuat buket kita kurang cantik ya.
Jadi usahakan untuk di satu garis pinggang buket seperti ini ya, dari awal layer pertama tadi sampai layer yang kelima ini. Dan ini sedikit kita kerut-kerutkan ya teman-teman, baru kita kunci dengan selotip. Nah, ini sudah selesai di layer yang kelima, sedangkan untuk kertas yang terakhir ini akan kita gunakan untuk layer yang keenam. Sekaligus ini menjadi layer terakhir ya teman-teman. Cara lipatnya juga masih sama, menggunakan teknik lipatan double. Ini kita kerutkan dulu, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan tepat di bagian tengah-tengah ya. Karena ini sudah menjadi layer yang terakhir kita. Nah, saat direkatkan seperti ini sedikit kita kerutkan ya teman-teman ya, di bagian sisa kertasnya. Ini coba kita lakukan hal yang sama pada layer sebelah kiri. Kita rekatkan dulu untuk bagian tengahnya. Lalu ini sisa kertasnya sedikit kita kerutkan sekali dua kali, baru kita kunci dengan selotip ya. Maaf ternyata di video terlihat kurang jelas ya. Tapi semoga bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya untuk bagian bawah jangan lupa ditutup dengan kardus ya. Dan ini saya ambil setengah lembar kertas lagi. Ini saya ukur dulu, dan potongan yang ini akan kita gunakan untuk rok layer yang pertama. Kemudian ini saya potong lagi. Nah, potongan yang ini akan kita gunakan untuk penutup handle buketnya ya teman-teman. Kita sesuaikan dulu ukurannya. Karena ini masih sisa banyak, ini bisa kita manfaatkan untuk penutup handle bagian bawah ya. Tinggal kita satukan seperti ini. Lalu bisa kita rekatkan teman-teman. Kalau sudah, ini bisa kita rekatkan ya. Untuk selofannya saya menggunakan lem lilin agar lebih cepat dan lebih praktis ya, dan lebih kuat juga ya teman-teman. Kemudian untuk bagian belakang ini agar tidak terlalu banyak selotip, bisa kita rekatkan menggunakan lem lilin. Selanjutnya untuk potongan selofan yang sudah kita sisihkan tadi yang pertama ya, ini kita potong menjadi 3 bagian. Dan akan kita gunakan untuk rok layer yang pertama ya. Ini saya lipat dengan lipatan letter A seperti ini. Bisa kita rekatkan ya teman-teman. Cara perekatannya seperti ini saja. Jadi otomatis untuk bagian bawah sedikit melebar ya, karena sudah kita serongkan tadi. Tapi karena di sini kertasnya itu terlalu transparan ya, jadi untuk kardusnya kelihatan, jadi ini saya rekatkan seperti ini. Lalu untuk kertas yang ini akan kita gunakan untuk layer rok yang kedua dan ketiga ya teman-teman. Ini bisa kita gunting dulu. Kita sesuaikan ukurannya, usahakan lebih pendek daripada layer yang pertama tadi ya. Ini cara lipatnya juga sama, menggunakan lipatan letter A. Kita rekatkan, sedikit kita serongkan ya, agar bagian bawah itu sedikit lebih terbuka ya, atau lebih mekar gitu ya teman-teman. Dan untuk potongan yang ini kita gunakan untuk rok layer yang terakhir ya teman-teman. Ini bisa kita lipat dan tinggal kita rekatkan seperti ini. Selanjutnya untuk bagian roknya ini agar tidak mudah terbuka, ini bisa kita tambahkan lem lilin, tapi sedikit aja ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan membuat hiasan simpul pitanya. Cara saya membuat simpul pitanya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Kemudian untuk bagian tengah ini tinggal kita ikat aja menggunakan kawat. Di sini saya menggunakan kawat monel, tapi teman-teman juga bisa ya menggunakan kawat souvenir. Nah, kayak gini. Selanjutnya untuk pinggang bagian handle buketnya. Pinggang buketnya bisa kita ikat ya menggunakan pita satin. Oh ya, di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm ya. Dan bagian ini bisa kita tambahkan lem agar nanti ikatannya itu lebih kokoh ya teman-teman. Ini saya ikat dengan simpul mati. Kemudian ini bisa kita kasih lem sedikit dan kita dorong ke atas ya. Lalu bisa kita rekatkan untuk simpul pita yang sudah kita buat tadi. Dan untuk bagian bawah jangan lupa dipotong ya, dan sedikit kita bakar agar pitanya tidak berserabut. Dan sudah jadi teman-teman untuk buket jilbab kita. Mudah kan cara membuatnya? Oh ya, untuk ukuran buket ini kisaran 43 cm ya teman-teman untuk ketinggiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.